sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala ta'ala aidan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Sadaqallahu azim. Ibu Kajati yang kita hormati dan dirahmati Allah, izin Bu, betul-betul miskomunikasi. Saya pikir dia cuma konsultasi saja, sudah teleponan, dia mau ke rumah pas mati lampu juga, dan saya betul-betul tidak tahu kalau saya juga diundang di Masjid Raya. Jadi saya mohon maaf, padahal udah teleponan dengan Pidianya. Gitu. Jadi saya pikir cuma konsultasi saja. Bapak Wakajati yang kita hormati, para pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, para fungsional, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan Ananda Dori Setiawan, Asep Provinsi Bengkulu untuk Kori tingkat nasional, mulai dari tingkat anak-anak beliau sampai sekarang, sampai nanti mungkin kalau ada tingkat kakek-kakek ya masih muda. Kalau semuanya tadi berpantun, saya tidak berpantun, rasanya tidak enak juga, ketahuannya saya tidak bisa berpantun. Saya titip satu pantun saja. Belajar agama, belilah kita, ya, agar didapat berbagai hal. Salah sesama manusia, kita saling minta maaf. Salah dengan aparat, cek berdasarkan pasal. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur itu penting dan sudah hukumnya wajib. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, ku ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Kelemahan kita ini, dalam kondisi apapun susah. Apa susah? Dalam kondisi musibah kita bersabar, dalam kondisi bahagia kita bersyukur. Tidak ada istimewanya yang betul. Yang indah itu dalam kondisi musibah dia bersyukur, dalam kondisi bahagia dia bersabar. Ibu Kajati sudah sampai ke sana dari sambutannya tadi. Kalau kita dalam musibah tidak bersabar, apa yang bisa kita perbuat? Dalam kondisi bahagia kita tidak bersyukur, apalagi yang ingin kita syukuri? Nah, maka bersyukurlah bila ibu-ibu sudah berumah tangga, pangkat dan karier di dunia ini, itu tidak Allah lihat. Yang Allah lihat itu nanti pada saat kewafatannya istri seseorang, suaminya ngomong, ya Rob, 40 tahun dia bersamaku, aku ikhlas dia pulang kepadamu. Maka di 8 pintu surga ada nama ibu. Nah, ini beratnya tanggung jawab para suami. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Ini beratnya tanggung jawab para suami. Sebab
Sejabalan apapun suami ibu-ibu itu tidak ngaruh kepada ibu. Ibu sholat, suaminya tidak ngaruh ke ibu. Ibu puasa, suaminya tidak ngaruh. Tapi kami lanang nih, jangan main-main bu. Suaminya taat ibadah, istrinya tidak taat, wajib suami tegur. Sholatlah bu. Saya tanggung jawabku, ampusakum wa ahlikum naro. Terserahku lah, ngatur-ngatur orang belum. Jangan disamakan kaplik suami istri dengan ibadah. No, kali itu. Pas istrinya keluar ke pasar, kemana bu? Ke pasar, ke mall. Pakai jilbab lah, pakai jilbab. Panas tahu dah. Ada suami yang ngeluh, Pak Ustadz, saya sudah arahkan istri saya untuk sholat. Dia tidak mau. Saya sudah arahkan istri saya untuk berjilbab. Tidak mau. Kira-kira aku ini salah apa Pak Ustadz? Saya jawab, salah milih bini. Nah maka beruntunglah ibu-ibu punya suami yang setia. Kalau suami setia itu bu, jangankan melirik tino lain. Megang kabel listrik teranjang aja tidak berani. Kalau dia lah setia. Ayo. Maka bersyukurlah kita dengan segala kondisi yang ada. Selanjutnya, hari ini kita berhalal bihalal. Artinya kita sadar betul kita ini punya dosa. Dosa sesama manusia itu namanya kesalahan. Maka kita berhalal bihalal. Dosa dengan aparat namanya pelanggaran. Maka berunding. Jangan kuat-kuat. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Ini akan kita bahas. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, halal bihalal ini asli made in Indonesia. Saya takut salah ngomong bahasa Inggris bu, made in Indonesia. Tidak ada halal bihalal di Malaysia. Aduh Pak Ustadz, aku nengok itu dibawa TKI. Yang tidak berangkat haji, tidak usah nanyo-nanyo ke orang Arab. Ya Syekh, mahwa halal bihalal. Bingung orang Arab lah. Halal itu baik. Bi dengan halal baik. Apa baik dengan baik? Lantah katanya. Apa baik dengan baik? Halal bihalal ini khas produk Indonesia. Tidak terkait dengan syariat. Kalau dicari dalilnya, tidak ada dalilnya. Awal mula muncul kata halal bihalal ini tahun 1935. Oh, kalian belum lahir. Saya juga belum. Di pasar Sriwidari, Solo. Sriwidari, Solo. Ada pedagang martabak dari Hindia. Dia tulis di gerobaknya, martabak halal bin halal. Tapi ini tidak kuat. Yang kuat tahun 1948. Baru tahu 3 tahun merdeka. Dalam kondisi seperti itu, bukan centang prenang, prenang centang. Itu. PRI di Sumatera, PRI ngamuk, PKI memberontak, DITII landak berkuasa, NII, oh macam-macam bentuknya. Nah oleh Soekarno ingin didamaikan, bagaimana konsepnya? Diundanglah Kiai Wahab Hasbullah, Eyang Nyoromi Hurmuzi itu P3. Gimana ngumpulkan orang ini supaya yang halal jadi halal, yang kurang halal menjadi halal. Kata Kiai Wahab Hasbullah, ia buat acara halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Yang menghalalkan yang halal, menghalalkan yang kurang halal. Sejak itulah
Muncul kata halal bihalal. Karena kalau dibuat undangannya silaturahmi, orang tidak datang. Kalau undangannya bisa rapat, orang tidak datang. Tapi kalau halal bihalal, menjadi pertanyaan, apa ini halal bihalal? Nah itulah sampai sekarang menjadi halal bihalal. Menghalalkan sesuatu yang sudah halal, menghalalkan sesuatu yang kurang halal. Dia bukan tidak halal. Contoh, ibu kan paling tidak acak nengok bunga di rumah orang. Dia main ke rumah kawannya, yang dituju tidak ada. Di terasnya penuh dengan bunga caca, malang kerajin si anu ini. Alang kelok bunga ini. Kata kawannya, ini nih cukup dipatahkan dahannya, tanam hidup. Iya po, lah iyalah. No, tidak ada beban matahkan bunga orang. Itu kan. Kan belum pamit tuh karena orang yang punya rumah tidak ada. Nah begitu maghrib lo telepon. Hei, di mana kau tadi? Ngapo? Kami ke rumah kau tadi. Kami yang merusak bunga. La ilaha illallah. Akulah marah dengan tetangga. Woi kami tadi itu. Ikhlas ya? Yolah katanya. Kalau pakai yolah tidak ikhlas itu. Iya. Itu. Nah maka kita berhalal bihalal untuk saling memaafkan. Kesannya tidak begitu berdosa menurut kita, tapi yang punya bunga neman merawatnya tuh. Nah, itu contoh. Lalu kenapa halal bihalal sesudah Idul Fitri? Karena sebulan-bulan Ramadan itu ada janji Allah yang luar biasa. Apa janji Allah? Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamu min dzambik. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamu min dzambik. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan, iman dan menghisap dirinya, diampuni dosa yang telah lalu. Sumber dosa kita ini dua. Dosa dari Allah kepada Allah, dosa sesama kita. Yang dosa kepada Allah itu gampang, Pak. Banyak dalilnya. Sholawatu khamsun, sholat 5 waktu itu. Itu pengampunan dosa. Kita berdosa dari subuh, zuhur niklah kita sholat. Insyaallah Allah ampuni. Dari zuhur ke asar bikin dosa. Insyaallah asar ampuni. Jumu'atu ila jumu'ati, Jumat ke Jumat. Itu pengampunan mingguan. Kemudian Ramadhanu ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan. Tahunan. Haji sekali seumur hidup. Itu cara Allah mengampuni kita. Sama dengan tobat. Tobat aja juga tobat harian. Itu tobat harian temakan cabai. Boleh lagi cabai iblis. Wah neter lidah. Kakadahnya kata-kata kan. Kalau cabai setan kan lah biasa. Betul. Besok makan nyari lagi sambal, itu namanya tobat harian. Ada lagi tobat mingguan, kependekan motong kuku. Minggu depan motong kuku lagi. Ada yang tobat bulanan, salah motong rambut. Begitu selesai terpotong, ngaco. Cak mana? Pas, kata tukang pangkas. Persis cak cetakan gunjing kita tengok. Ya Allah. Tidak bisa dirubah lagi. Itu. Bulan depan motong rambut lagi. Nah ada yang tobat tahunan, itu ibu-ibu. Begitu nak melahirkan terjeri-jeri, dia Allah ampun sakit dia mati. Aku ya Allah. Jadilah dua ini ya Allah. Tahun depan beranak lagi. Tobat tahunan. Ada yang tobat 5 tahun sekali. Tobat salah mimpin. Salah milih pimpinan. Itu 5 tahun sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang salah kepada Allah. Allah ampuni. Nah maka kita Idul Fitri yang sesama manusia, kita tidak kuasa Allah ampuni kecuali saling memberi maaf. Nah makanya kita bermaaf. Akhirnya diharapkan oleh Allah nih masuk ke 1 Syawal Idul Fitri. Id kembali, Fitri suci. Kembali suci, kita nih fitrah. Fitrah ini sifat bayi. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu suci. Harapan Allah tuh dan harapan kita masuk 1 Syawal dan bulan Syawal ini fitrah.
Apa kita nih fitrah Pak Ustaz? Nah tengok, cek di bayi. Ciri bayi itu 3. Yang pertama, bayi itu pacaknya nangis itulah. Yang kedua, bayi itu tidak berdosa. Yang ketiga, bayi itu jujur. Nah kita masuk ke satu Syawal. Kalau diputar takbirannya Muammar ZA atau Ustadz Jepri Al-Bukhari almarhum, ya Allah, tidak tahan air mata kita. Atau sekelas-kelas rombongan Dori ini megang mik takbiran, turun air mata kita. Nah yang jadi masalah ini masjid kampung. Yang megang mik datuk tua. Napas pendek nak takbiran tuh Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha. Masuk lagi air mata. Jadilah tuh kata gitu, jangan dengar gitu. Nah ini yang jadi masalah itu. Kemudian itu normal tandanya hati kita masih hidup. Nah begitu juga begitu balik dari salat Id. Saya tidak tahu di rumah tangga orang lain. Kalau di tempat saya, di rumah saya, istri saya begitu. Begitu sholat itu kan langsung meluk, nangis. Tidak tahu apa yang diucapkan itu. Apa ngupat kita tulang. Kita tepuk, ya lah bu, sama-sama. Saya juga betul. Nangis. Anggap aja dia minta maaf. Kan itu. Nah itu. Nangis, wajar tandanya hati kita bersihkan sifat bayi tadi. Yang kedua, bayi itu tidak berdosa. Kalau kita bersihnya tidak mungkin. Tapi setidaknya kita merasa adem ayem itu tandanya kita Allah ampuni. Nah yang ketiga, bayi itu jujur. Yang tidak jujur itu bekas bayi. Kalau bayi itu jujur. Nah, kesalahan-kesalahan itu kita minta maaf. Tentang teknisnya, lain lubuk, lain ikan. Lain ladang, lain belalang. Biasa ini tempat-tempat lain, 15 menit saya ceramah, ada yang antar air putih ke sini. Mungkin adat di sini beda, kan? Iya. Ya kita coba, mungkin caranya beda-beda maksud saya maklum aja. Nah begitu juga dengan masalah berlebaran itu. Di Jawa Pak, khususnya Solo, Kraton, Jogja, Kraton, atau yang masih berdarah biru, tidak segampang yang kita kira. Anak-anaknya tuh dari pintu itu jalan pakai lutut. Ibu bapaknya di sini, duduk di kursi. Kepala kita ngelungkup ke paha. Bapak ibu nyuwun pangapunten mbok menawi enten salah-salah kula. Amaknya jawab, "Bonten napa-napa." Sekali nopo bela bersih sebenarnya. Apalagi 2 kali nopo kan. Nah itunya. Kalau kita ketemu orang Bengkulu, Ibu Kajati jangan kaget. Dari seberang situ sama locong. Alam. Maksudnya sama sabis itu tuh. Gampang nian gitu kira. Seperti itu tadi itu. Kalau kami rejang Bu, kato-katonya yang panjang. Doso kungan kumumin maaf. Kecek kide wa pa abis pada belayo. Umuk pangen dicak mum rela melan rela upet pujai baik sapai ngeco akumu uak paak namilai abis pada belayo. Sebenarnya bagus artinya tuh minta maaf dosa yang sudah, upat puji jauh dekat sampai tidak. Mana pernah kita ngupat jarak dekat? Minta dimaafkan, ngupat kan jarak jauh. Nah itu. Nah yang jangan sampai itu minta maaf pakai WA sampai ke kita ada tulisan di atas diteruskan. Mohon maaf lahir batin. Aku tidak kubalas ya saja. Masuk WA orang dia teruskan dengan kita. Dia tidak mau minta maaf sudah. Kopi kanlah.
Tidak enak cak itu tuh, diteruskan. Orang minta maaf ke dia teruskan kayak gitu. Ya Allah. Nah, itu. Yang model itu yang jangan sampai. Nah ini teknisnya. Nah berdasarkan teknik cara itu tadi, jangan dipersulit. Sebab firman Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jangan menyulitkan. Allah suka kepada yang mudah, tidak suka kepada yang sulit. Itu. Ngapo harus datangnya ke rumah kita sekawan, bisa teleponan, video call, tidak apa-apa. Dulu masa-masa saya SMA Bu, itu berbaris di Padang Jati itu kartu lebaran. Oh kita milih untuk kawan dan untuk boyfriend beda gitu. Nah, kartunya tuh. Lamu. Nah sekarang ini tidak perlu lagi ada capcut yang mewakili kita untuk kirim foto gitu. Tinggal pilih aja foto yang bagus untuk kita kirim ke kawan gitu. Ini. Kalau misalnya berfoto kurang bagus di Beauty Plus kan, nampak muda nian kan ya gitu. Tapi kalau saya nampak awet muda, saya pakai skincare Bu, Cando Himalaya. Gitu. Ini, jadi caranya tuh jangan kita persulit itu. Cuman jangan pula ada Pak Lek kita adik bapak sama locong, kurang ajar namanya tuh. Tidak bagus yang seperti itu. Itu kan adik bapak kita, mesti kita sowan ke dia. Nah ini tentang berhalal bihalal. Tidak ada perintah dalam Al-Quran nyuruh kita minta maaf. Tidak ada. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, carilah. Yang Allah suruh tuh memberi maaf. Wal ya'fu wal yasfahu. Berilah maaf, lapangkanlah dada. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Berilah maaf, berilah ampun. Huzil afwa wa'mur bil urub wa'arid anil jahilin. Wah ini yang kasarnya. Surat Al-A'raf 199 kaidah. Berilah maaf, ajaklah berbuat baik, menjauhlah dari orang-orang yang bigal. Rebodo. Apa maksudnya? Ibu Kajati apel hari perdana misalnya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada arahan yang penting kita masuk hari ini. Misalnya kita sudah libur panjang, cuti panjang hari ini masuk perdana. Itu saya minta maaf kata Ibu misalnya. Setelah itu nanti saya dengan Pak Waka tegak di sini, para pejabat eselon juga tegak di sini, lalu yang lainnya bersalam-salaman. Ada baik yang tidak teguran di satu kantor itu. Karena bermusuhan, di depan Ibu Kajari tidak mungkin dia tidak salaman. Pasti dia salaman juga. Barangkali dia cipika-cipiki. Karena tidak lemak ditengok oleh Ibu Kajati. Begitu kita tanya, nah model itu kan lemak, akur, cocok gitu. Cuma lapang, hei tidak segampang yuk, bekak sini nih. Rupanya belum selesai. Walaupunlah sudah salaman, cipika-cipiki, itu. Yang model ini wa'arid anil jahilin. Lah sudah minta maaf, tidak dimaafkan lah, tidak usah dijo lagi. Itu. Yang model itu yang susah itu urusannya tidak selesai cuma di dunia, tapi sampai ke akhirat. Tidak usah kita perpanjang hal-hal yang demikian. Apa targetnya halal bihalal ini tercapai Pak Ustadz? Kata Quraish Shihab dalam bukunya Lentera Al-Quran, halal bihalal ini menyambungkan yang putus, meluruskan yang bengkok, mencairkan yang beku, mengumpulkan yang terserak. Kalau yang putus tidak nyambung, yang bengkok tidak lurus, yang terserak tidak kumpul, yang beku tidak cair, maka halal bihalal tidak tercapai. Percuma baik. Kita selesai, ini kelak bubar
Panitia nyalami amplop untuk kami Kek Dori. Pas dibuka, isinya dikit. Orang ngecek Ustadz amplop indah. Ibu-ibu kan galak nanya dengan saya, berapa Pak Ustadz amplopnya? Masya Allah, saya bilang. Demi Allah, saya tidak pernah ceramah berdasarkan amplop, tapi berdasarkan isinya. Pernah Bu Kajati saya ceramah diundang ibu-ibu, begitu balik saya buka 50.000 isinya. Sekali itulah saya ceramah situ. Buyan. Nah ini berdosa lagi kita kan. Nah ini jadi selesai kita berhalal ini ada rasa di hati kita, komunikasi lancar, orang senyum kita senyum. Tapi kalau kita senyum orang malis, itu tidak selesai halal bihalal. Ini tujuannya. Ini ceramah halal bihalal. Ini belum selesai nih. Nah keberikutnya ada target yang harus kita capai dalam ini. Dengan kondisi sekarang ini, lalu menyerap dari sambutan yang penuh makna dari Ibu Kajati tadi, luar biasa. Hidup kita ini dalam jaminan Allah. Makanya saya awali dengan wasari'u ilam magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kita minta ampunan Allah. Dunia ini tempat persinggahan. Sebab Allah janjikan wa jannatin arduha samawati wal uiddat lil muttaqin. Surga yang lebih luas daripada langit dan bumi, di situ yang ingin kita tuju kelak. Nah inilah upaya kita membersihkan diri kita dari dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Kalau Ramadan insya Allah tiap tahun datang. Tapi kitanya belum tentu ketemu Ramadan yang akan datang. Maka pelihara Ramadan ini kalau bisa setahun tuh Ramadan terus. Macam mana caranya? Solusinya dengan puasa Syawal. Dan jangan juga dipersulit. Mana lebih dulu Pak Ustadz? Puasa Syawal atau puasa Qadha? Boleh galau. Di Jawa tuh ada lebaran ketupat namanya. Lebaran ketupat itu hari ke-8 kada salah. 1 Syawal tidak boleh. Hari ke-7 apa ke-8? Nah, tidak boleh puasa. Kalau dia ketupatnya betul, itu hari ke-7 dia lebaran lagi. Karena puasa Syawalnya mulai dari 2 Syawal. Kalau 2 Syawal udah mulai puasa Syawal, kapan bayar kodonya? Dalam penjelasan kitab para ulama, kodo itu bisa dibayar sampai Ramadan yang akan datang. Bisa. Kalau Syawal hanya bulan ini. Boleh tak puasa kodo langsung Syawal? Kata Abdul Somad, boleh. Boleh tak tidak berturut-turut puasa Syawalnya? Boleh. Baru puasa 2 hari, orang ngundang, open sini, haus itu, haus di situ, open sini, open house maksudnya kan. Nah, baru puasa 2 hari, orang ngundang acara akikahan, anaknya tunangan, kita batalkan lagi itu tuh. Boleh itu. Kalau nggak berturut-turut, silakan. Cuma 6 hari bulan Syawal. Kenapa? Man soma Ramadan, summa atba'u sattam min Syawal, kana kasyamid dakhar. Siapa yang berpuasa 1 bulan, bulan Ramadan, ditambah 6 hari Syawal, sama dengan puasa setahun. Tapi jangan menggampangkan. Pak Ustadz, berapa fidyah sekarang? Lah kenapa Bu? Nah, itu. Ada di TikTok saya bahas itu. Kenapa Bu? Saya ada beberapa hari yang tidak puasa. Ibu berapa umur sekarang? 35. Wah, kalau umur 35 tidak boleh bayar fidyah. Dia harus bayar kodo, harus puasa. Yang bayar fidyah itu yang tidak sanggup lagi puasa karena sakit menahun atau yang sudah pikun. Piring masih basah di depannya, kita main. Sehat tuh, sehat. Piring masih ada, sudah makan belum? Lah itu piring masih ada, itu. Lapikun artinya, cuman tidak puasa lagi.
Maka orang yang masih sanggup puasa tidak boleh dia bayar fidyah, dia harus bayar qada. Memangnya ngapo
Illahil hamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.